Selamat datang di Chemistry. Kali ini kita langsung ke rumah narasumber kita. Untuk lebih lanjutnya, perkenalkan dulu Mbak, namanya siapa? Nama saya Dian. Nama saya alamatnya di daerah Keradenan Sumbi. Dan Mbak sendiri kan pasti udah lama di Keratenan. Iya, Kira-kira berapa tahun di Keratenan nih Mbak? sekitar 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun. Tapi aslinya itu udah hampir ya 10 tahunan lebih lah. 10 tahunan di Keratenan. Dan Mbak Dian pernah ngalamin hal-hal mistis atau enggak sih? Dengar-dengar Mbak Dian ini apa ya? Sering mengalami gangguan. Kalau gangguan sih memang banyak. Apalagi kalau misalkan kita lihat langsung apa itu kita mendengar juga banyak. Jadi sering lah boleh dibilang. Tapi kalau udah terbiasa sih nggak masalah sih. Boleh nggak Mbak Dian ceritain beberapa yang Mbak Dian pernah alami yang ibaratnya lebih jelas penampakannya itu di mana, atau Mbak Dian ngalaminya kayak gimana aja sih? Iya. Saya sebelumnya kan pernah tinggal di Kerapinan, terus saya pindah ke daerah Kalibagor. Sebelum itu saya juga di Sukaraja. Iya. Nah, yang pertama itu di Kalibagor saya bertempat tinggal di belakang pabrik kayu lapis. Nah, di belakang pabrik kayu lapis itu memang dulu kan udah lama bertahun-tahun kosong. Jadi belum lama ini memulai kembali membuka aktivitas seperti biasa. Iya. Jadi udah lama kosong. Memang di situ terkenal memang banyak aura negatif. Maksudnya penampakan lah. Boleh dibilang penunggunya memang banyak sekali. Kebetulan saya membeli tanah kosong dan saya membangunnya di situ. Saya juga pernah dikasih tahu dengan warga itu. Warga sekitar cerita. Warga sekitar itu ngomong, apa sudah yakin dengan membeli tanah ini? Karena di sini lokasinya seperti ini, banyak yang tidak terlihat. Seperti itu. Ya, karena pihak saya keluarga juga udah sepakat, ya kita hanya percaya cuma satu ya, sama yang Maha Kuasa. Kita yakini supaya kita sehat semua, nggak ada apa-apa, ya alhamdulillah. Jadi kita membeli tanah itu dan membangunnya. Nah, memang kejadian itu memang banyak sekali. Contohnya di namanya itu dekat rumah itu kan ada kebunan kosong, tanah kosong, tapi memang banyak pepohonan. Kanan kiri itu memang banyak banget. Di sebelah kiri rumah saya itu ada pohon nangka. Nah, setiap malam itu memang terdengar seperti ada yang ketawa setiap malam. Mbak Kunti berarti? Iya, Mbak Kunti. Nah, itu juga memang udah banyak sekali. Itu ya udah penampakan, kadang menampakkan diri. Perempuan itu sosoknya memang itu dibilang cantik, putih, rambutnya panjang. Berarti Ya, apa ibaratnya desa itu ibaratnya udah terkenal dengan terkenal seperti itu. Cuman wilayah tanah yang bagian dekat rumah saya aja itu, karena belakang pabrik persis. yang lihat Mbak Kunti itu bukan cuma Mbak Dian, berarti komplek rumah Sudah itulah. banyak, tapi kan cuma kadang kedengaran suaranya. Untuk penampakannya memang nggak semua. Nggak semua berarti. Hanya orang-orang khusus berarti. Iya, orang-orang khusus. Nah, terus saya juga pernah tengah malam lah, jam 11 setengah 12 malam, saya keluar rumah dengan suami saya. Ya iseng-iseng lah, apa benar gitu. Apa benar? Nah, saya coba sama suami saya dengan foto-foto tengah malam itu. Memang sih ada hawa-hawanya, memang hawa lain gitu. Udah negatif banget lah. Nah, suami saya pegang HP asal foto, setelah dilihat ada penampakan, yaitu pocong di tengah-tengah pohon pisang. Mbak Dian sendiri punya bukti otentik nggak kalau Ada? Saya punya. Boleh dilihatin nggak Mbak? Boleh. Ini selain penampakan Mama Spoci ini, ada cerita apa lagi sih Mbak Dian? bener, sebelum saya rumah itu jadi kan sebelum saya pindah rumah, itu kan harus ditempatin dulu.
setelah Iya. setelah dibangun. Setelah dibangun kan kita sebelum menempati PSS kita harus masuk ke rumah itu. Masuk ke rumah itu dalam arti nginep lah Semalam. Itu posisi belum ada horden, belum ada apa-apa. Saya baru datang ke situ dengan suami saya, bawa bantal guling. Di depan rumah saya, di bawah pohon, di bawah sinar lampu ada genderuwo. Itu Pas gede malam kah? Jumat, besar seperti orang, banyak bulu dan membungkuk. Boleh dibilang ya wujudnya kalau dilihat ya memang menyeramkan, tapi dia tidak berani menghadap langsung, tapi kita hanya lihat dari posisi samping. Saya belok ke rumah dan saya tanya ke suami, ya tadi lihat nggak ada penampakan tadi di sana? Suami saya nggak melihat, berarti cuma saya yang melihat. Nah setelah itu saya masuk beres-beres, karena itu jendela masih jendela biasa. Saya tempel-tempel dengan koran hanya untuk semalam sih, buat syarat lah kita pindah rumah. Suami saya ke kamar mandi, suami saya masuk, di belakang suami saya ada yang ikut mbah-mbah konden. Saya tanya, maaf Mbak, apa ya, ini beneran gede banget di sini. Iya, saya tahu. Kerasa banget sih. Aduh. Kalau di rumah itu berarti udah ada 3 sosok yang kelihatan jelas banget. Yang pertama Mas Poci, terus Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Anak kecil pun ada. Saya pernah dilatih tidur malam di bawah kaki anak kecil. Ya modelnya kecil lah, boleh dibilang, kalau dibilang kayak tuyul bukan tuyul, tapi posisi di bawah kaki saya. Cuma ngeliatin kayak gini aja ke saya, anak laki-laki. kelihatan nggak? Nah itu. Kalau apa ya, maaf ya Mbak ya, tak potong. Mbak Dian pernah dengar cerita sebelumnya nggak? Kalau tanah itu tuh sebelumnya apa sih? Apa mungkin makam kah? Atau apa sih? Enggak sih. Enggak. Cuma memang situ terkenalnya memang banyak penunggunya saja. Itu bawaan dari mana Mbak? Pohon gede kah atau gimana Mbak? Belakang pabrik kan pohon jati, terus tanah kosong. Atau mungkin pabrik itu yang punya? Iya, di pabrik pun banyak. Saya dulu juga pernah kerja di pabrik, dan saya juga pernah merasakan dan melihat langsung di dalam pabrik ada sosok penampakan apa yang ya sering lah boleh dibilang. Kenapa Mas? Pusing ya? Berat ya? Berat banget. Jujur ini soalnya langsung di TKP ke rumahnya Mbak Dian. Di sini tuh kayak pokoknya beda deh rasanya. Kayak kemarin yang di UPT, kayak di UPT itu juga sebenarnya ngerasain beda, cuman nggak terlalu kental banget. Kalau di sini kental banget, jujur dari tadi itu punggung berat banget. Terus Mbak Dian punya cerita apa lagi? Nah itu cerita rumah saya di Kalipakong. Nah ini yang cerita kedua, saya waktu di rumah Sukaraja, dulunya belakang Indorizki. Nah sekarang kan jadi Rita Supermall. Nah saya di situ, rumah saya itu di belakang benteng kelenteng. Jadi kelenteng tapi di belakangnya kan ada tembok. Itu belakang rumah saya itu. Memang itu ceritanya memang banyak banget, katanya di situ banyak penunggunya. Tapi ya memang sih kalau misalkan baru pertama masuk memang auranya tuh lain memang. Tapi ya udahlah, sementara kita di sini karena saya sama keluarga senang sama airnya tuh besar. Yang utama itu air. Nggak kekeringan lah istilahnya. Memang sumur di dalam rumah, tapi airnya itu bersih dan besar, bersih banget airnya. Itu yang utama memang. Nah pernah kejadian suami saya mau benerin antena TV di belakang samping rumah. Kan ada rumahnya boleh dibilang rumah Jawa tua, udah kuno lah rumah tua. Ada mbah-mbah cuma seorang. Itu ada jalan kecil masuk ke. Nah suami saya ke situ lewat mau benerin antena. Waktu atau jamnya? Kira-kira jam? Malam lah, boleh dibilang jam 10:30-11. Ya belum terlalu malam juga sih, masih agak sore juga. Itu di tembok kelenteng itu, perbatasan rumah itu ada kepala. Iya boleh dibilang seperti jalan.
suami saya langsung masuk ngomong, enggak, tadi ada kepala jalan. Itu suami saya. Itu berarti penghuni kelentengnya berarti. Iya. Sebagian lah. Soalnya kan tuh dari kelenteng kan tanah luas, ke belakang itu kebonan kosong, nggak pernah terurus. Nah setelah itu juga saya pernah ngalamin waktu saya pulang dari kios. Dulu kan suami saya punya kios juga di belakang Unsur. Nah saya pulang dari kios, suami saya nungguin kios, saya pulang setengah 11 malam, jam 11 lah. Sampai rumah, saya mau masukin motor. Dari rumah mbah-mbah ini keluar ada sosok mbah-mbah tua, bungkuk, pakai baju hitam-hitam, bawa tongkat. Jalannya cepet, tuk 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 tuk. Menurutnya Mbak Dian itu tetangganya Mbak Dian yang sendirian itu? Iya, disangka ya. Tapi setengah saya itu mbah-mbah nggak pernah keluar malam lagi yang pakai baju hitam-hitam. Itu tadi kedengeran nggak nanti? Kalau nggak ada kedengeran suara gerakan sumur jatuh sendiri. Nah terus juga saya pernah waktu saya punya anak kecil, anak saya masih bayi. Suami saya posisinya lagi kerja. Itu anak yang keberapa Mbak? Yang ketiga. Yang terakhir Mbak? Yang terakhir. Saya posisi tidur di kamar, kan saya pakai hordeng lah ya, hordeng buka setengah. Saya ngelihat keluar pintu itu, tapi kayak model tidur tapi nggak tidur, tapi melek gitu. Jadi kayak model setengah sadar ya. Saya ngeliat suami saya udah pulang, naruh helm di kursi. Nah saya lagi ngelamin anaknya aja loh. Saya cuma pikiran gini, loh suami saya kok nggak masuk ke kamar, biasanya kalau pulang enggak ini gitu, minta anak ini kopi enggak. kah? Nah saya udah agak lama, sekitar 15 menit lah. Saya keluar, saya tanya anak saya yang nomor 2, ayah sih mana? Kan ayah udah pulang tadi. Anak saya ngomong, anak saya kan posisinya depan TV lagi lihat TV. Nah tanya gini, loh ayahnya belum pulang enggak? Orang baru jam 3, ayah kan pulangnya sore jam 5. Loh lah yang tadi datang siapa yang naruh helm? Secara nggak langsung harusnya kan yang di depan TV harusnya udah lihat duluan kan. Iya udah tahu masuk. Saya juga lihatnya, oh ya memang baru jam 3 sore kok ayahnya kok pulang, biasanya kan jam 5. Oh berarti dia mau anak saya, cuman kan nggak berani masuk ke kamar. Wujudnya persis banget suami saya gitu, genderuwo. Kok bisa bentuk kayak apa sih namanya, menyerupai gitu loh Mbak? Genderuwo itu memang bisa bolak-balik. Kadang yang bisa wujud sebagai suaminya apa istrinya, kadang itu bisa. Makanya itu benar-benar kita harus lebih jeli kalau yang kayak gitu. Ya itu cuma satu itu toh yang bisa bolak-balik. Itu benar. Luar biasa sih cerita sama Mbak Dian sama narasumber yang lain tuh beda banget terus. Kayak lebih ngerasain apa sih? Kayak masuk ke ceritanya, cuman lebih detail, terus ngerasainnya tuh kental banget, terus beda banget rasanya. Kalau yang di komplek Radenan, kan tadi Mbak Dian ceritanya yang di rumah yang dulu di Sukaraja. Kalau yang di komplek Radenan, Mbak Dian sering ngalamin apa sih? Ada suara yang nangis, ada yang manggil-manggil, terus ada yang mainan meja di sekolah. Di salah satu sekolah daerah sini. Iya. Jadi posisi rumahnya Mbak Dian ini di komplek sekolahan. Di situ ada 3 sekolahan. Jadi kalau misal lagi udah mulai pada sekolah tuh rame. Berarti suaranya dari salah satu sekolahan di sini. Iya. Masih setengah 10. Boleh dibilang hujannya nggak terus sih, hujan rintik-rintik gerimis. Saya di depan pintu, saya mau ke rumah ibu, kok ada yang mainan pintu, gerak-gerak ini meja, gerak gitu, kayak meja didorong-dorong. Nah itu terus di sini di perapatan ada perempuan yang ketawa. Perempuan itu masih jam 8 sore. Jam 8? Iya, posisinya kalau habis gerimis itu pasti keluar. Ibaratnya Mbak Dian ngerasain dia pasti muncul gitu. Memang muncul, masih muncul.
Kalau Itu jam 8 sore saya sama teman saya di depan mau ngeluarin motor. Teman saya, memang saya ada teman kan biasanya sering datang main. Nah saya bantu di depan, masih ngantor kan. Itu jam 8 sore ketawa cekikikan sampai 2 kali. Biasanya kalau yang biasa orang normal kan 3 kali baru kita jawab ya. Ini cuma 2 kali. Kalau yang sosok perempuan yang di perempatan itu dia enggak emang beneran suka ganggu atau gimana sih, Mbak? Dia senang, emang iseng berarti. Iseng. Berarti enggak cuma Mbak Dian yang ngalamin, berarti banyak, Mbak. Banyak. Dulunya juga katanya ada yang pernah ngeliat keranda jalan sendiri dari arah sini ke atas ke arah Mampang. Berarti posisinya terbang. Banyak Itu kok. kayak tanda kalau ada yang mau meninggal nggak sih? Iya. Benar berarti. Masih banyak lagi sih di sini. Apa ya? Berat banget, serius, sumpah. Aku nggak bohong. Berat banget. Ada yang lebih penampakan itu jelas banget nggak sih? Yang dialamin Mbak Dian, yang jelas banget. Jelas banget. Sosok perempuan. Yang di perempatan tadi atau lain? Di sekolah sih. Oh. Mukanya. Bentar Mbak. Dulunya dia sekolah di sini. Iya. Di daerah sini lah ya, dia sekolah. Terus? Sekolah di sini, ya mungkin tuh, ya nggak tahu mungkin ya, yang kecelakaan aja ya. Kadang dia suka penampakan diri di jendela. Di Jendela sini. Rumah sini? Enggak, jendela sekolah. Oh, jendela sekolah. Jendela sekolah kadang penampakan diri, boleh dibilang mukanya hancur lah. Ya nggak bisa diceritain, nggak bisa dibilang, pokoknya mukanya hancur banyak. Darah. Sekarang pun ada, lagi berdiri. Aduh. Kalau kita cerita kayak gitu memang namanya gue pasti merasakan, pasti langsung. Kita mau tanya ke Mbak Dian nih. Kalau kita ngobrol seperti ini terus kita menyebutkan sosoknya, itu biasanya bakalan datang nggak sih? Kemungkinan besarnya. Datang sih enggak. Kalau mungkin ada yang menjaga. Ibaratnya kalau kita sudah jangan mendekat, itu kan kita tergantung auranya sih. Iya. Kalau misalkan auranya kita mungkin dapat dideketin, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan auranya kita beda dengan dia, ada batas, mungkin dia hanya untuk penampakan di luar saja, ya seperti itu. Kayak gini juga kan nggak sembarangan ya. Iya. Kayak gini otomatis kita kan juga punya namanya apa ya? Protek. Untuk menjaga kita juga harus pamitan juga. Iya. Nggak sembarangan. Perizinan lah. Perizinan nggak boleh sembarangan. Tapi memang benar cerita yang diceritakan memang nyata. Bukan karena katanya kalau mungkin orangnya lebih peka, lebih ini mungkin bisa merasakan, apalagi orangnya bisa melihat mungkin lebih nyata lah. Lebih apa ya, lebih kekuatan perasaannya lebih jelas. Paling kayak gitu Mbak Dian yang mau diangkat. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih ke Mbak Dian udah mau sharing cerita ke chemistry. Terus juga mohon maaf kalau misal tim ngerepotin. Enggak. Pokoknya terima kasih banget. Paling gitu aja dari narasumber kali ini. Dari tujuan video ini dibikin bukan untuk menakut-nakuti atau mencemarkan nama baik sebelah pihak. Tujuannya buat kita biar bisa menjaga sikap, jaga bicara dimanapun kita berada, karena emang kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Thank you for watching, terima kasih. See you next time di cerita chemistry lainnya. See you and bye.